Sungguh Tuhan ado bertando dengan baharu alam. Tando apakah itu? Tando sungguh Tuhan bersifat wujud. Apa arti wujud? Ado. Apa lawannya wujud? Tiado. Bagaimana mengatakan tiado? Adam. Adam. Apa lawannya Adam? Wujud. Wujud apa lawannya? Adam. Wujud. Adam apa artinya? Tiado. Apa hukumnya tiado bagi Tuhan? Mustahil. Berarti Tuhan itu adalah wajibul wujud. Apa lawan mustahil? Wajib. Apa arti wajib? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tiadonyo. Jadi dia mesti ado. Apa arti yang tiada diterima oleh akal tiadonyo? Akal tiado membenarkan dan tidak mengakui tiadonyo. Apa yang dibenarkan dan diakui oleh akal mesti ado. Yang wajib itu mesti ado. Seperti apa contohnya? Seperti adanya Tuhan bersifat dengan sifat kamalan, sifat-sifat kemuliaan. Apa sebab mustahil berlawanan dengan wajib? Karena mustahil itu memastikan tiado, wajib itu memastikan ado. Apa yang wajib mesti ado pada Tuhan? Bersifat dengan wujud. Apa arti wujud? Ado. Siapa yang ado? Tuhan. Tuhan ado, mana dalilnya dari Quran? Jadi sifat 20 ini sebenarnya sama dengan kita menggali Al-Quran. Mana dalilnya dari Al-Quran? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak sebenar-benar berhak disembah itu melainkan hanyalah Allah. Lamnya inilah lana fil jinsi untuk menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi ilah itu banyak, Tuhan itu banyak. Harta bisa menjadi Tuhan, anak bisa menjadi Tuhan, istri bisa menjadi Tuhan, pangkat bisa menjadi Tuhan, emas bisa jadi Tuhan, kebun bisa jadi Tuhan. Kapan? Ketika waktu kita, pikiran kita, tenaga kita banyak mengabdi, banyak mengorbankan, banyak dikorbankan untuk melaksanakan apa yang disukuinya. Itulah Tuhan kita. Jadi dari sekian banyak Tuhan itu ditetapkan di ujungnya la ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallah. Pakai isbat dia, pakai penetapan pengecualian, yaitu Allah yang semata-mata berhak disembah. Allah. Harta tidak perlu disembah, anak tidak perlu disembah, istri tidak perlu disembah. Disembah ini jangan dibayangkan kita sujud kepada dia, tapi menghabiskan waktu, pikiran kita siang malam untuk memenuhi hajatnya. Itulah yang dikatakan menyembah, atau bahasa Arabnya itu dia mengabdi atau menjadi hamba bagi yang dicintainya itu. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tiada Tuhan melainkan Allah? Allah sendirilah yang semata-mata Tuhan. Apa pengertian bahwa Allah itu Tuhan? Allah tidak berkehendak kepada alam, tetapi alam berkehendak kepada Allah. Sebab apa demikian? Karena Allah Ta'ala ada padanya sifat istirna namanya, dan ada sifat iftikor namanya. Apa arti sifat istirna? Asal katanya ghaniyin. Sifat Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak berkehendak pada alam. Inilah baru dikatakan kayu. Makna kayu yang sesungguh-sungguhnya kayu itu adalah tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak punya keinginan kepada siapapun dan kepada apapun. Ini baru kayu. Lantas apakah orang yang di rumah kubu hidup sederhana, makan pas-pasan, kemudian itu dikatakan miskin? Belum tentu. Tapi kalau dia tidak ada hajat lagi kepada siapapun, tidak punya keinginan, tidak banyak keperluan lagi, maka dialah orang yang kaya. Jadi makna ghani yang sebenar-benar ghani, tidak punya keinginan kepada siapapun dan kepada apapun, barulah dikatakan
kayo. Makanya qanaah yang sering diajarkan oleh guru-guru kita itu, kalau rajin baca surat Al-Waqiah akan dianugerahkan qanaah. Qanaah ini nerimo bela, tidak ada lagi permintaan-permintaan, merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayo lah jadinya. Makanya dinisbahkan siapa yang rajin baca surat Al-Waqiah maka akan dijadikan kayo. Karena di dalam hatinya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk memenuhi syahwatnya. Apa arti iftikor? Allah mempunyai sifat istighna dan iftikor. Sifat Tuhan yang menunjukkan bahwa alam berkehendak kepada Tuhan. Mana sifat-sifat dan bagaimana maknanya? Mengajilah dengan rajin. Ini anak ingat nih, rajin-rajinlah ngaji serta bersungguh-sungguhlah, insya Allah bakal dapat. Nah, ini dua inilah yang memang kita sulit untuk memenuhinya. Rajin-rajin tapi tidak bersungguh-sungguh. Nah, jadi dia yang dikehendaki di sini rajin dan bersungguh-sungguh, istiqomah. Tahu dari mana kalau rajin bisa dapat? Nah, ini muridnya nih memang agak nyonyek dikit. Ditanya galau. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam suatu keterangan dikatakan man jadda wajadda. Apa maknanya? Man itu isim syarat. Nah, ini ada jawab syaratnya dia. Barang siapa rajin dan bersungguh-sungguh, niscaya pasti dapat. Penuhi baik persyaratannya itu pasti dapat. Cuman kalau kita nih ngomong pasti, dikatakan orang sombong. Padahal ini dalilnya seperti ini. Proses tidak akan mengingkari daripada hasil. Kalau kita main-main, pasti hasilnya pun main-main. Kalau kita tidak serius, hasilnya pun tidak akan pernah serius. Ini yang jarang umat Islam bermain di wilayah ini. Rata-rata pinginnya main-main, hasilnya serius. Dari mana? Inilah yang dikatakan ngigau. Kalau nak nengok gawe orang-orang terdahulu dari kita, habis waktunya ini untuk riyadhah, untuk berjuang, untuk mujahadah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita ini baru sehari dua, setahun dua, alam merajuk lah, tidak mau lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita memang betul-betul istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi orang yang berjalan menuju Allah beserta Allah. Berapa lamakah kita mesti mengaji? Dengan rajin-rajin. Rajin-rajin itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tak percayalah dengan apa-apa yang sudah diungkap oleh pendahulu kita ini. Minal mahdi ilal lahdi. Coba bayangkan, berulang kali kita sampaikan. Kalau perkara agama yang lain, Allah ngasih batasan, Allah ngasih persyaratan. Sholat, tunggu kita mukallaf. Artinya umur 10 sampai 15 tahun baru disuruh sembahyang. Kemudian kalau seandainya zakat, tunggu cukup haul dan nisabnya. Ada buka hati dan pikiran kita. Kenapa? Sembahyang kita itulah dosa kita yang paling besar. Ngaku kuat, ngaku hebat, ngaku kuasa. Dan ada etika di dalam hati. Bahkan ketika kita nyembah pun, kita sujud pun, kepala kita lebih rendah daripada kotoran kita. Masih juga nyongah, masih juga tegak, tidak ada hudur hati. Apa arti hudur? Dia memandang bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu itu hanya karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngangkat tangan pertama itu, kalau tidaklah karena pertolongan Allah, Allahu Akbar. Apalagi nanti makna Allahu Akbar itu dibongkar. Sanggup tak kira-kira ngadapinya? Tak sanggup, gelegas, gemetar hati kita ini dengan kotoran-kotoran yang kita bawa menghadap Allah itu.
Nah, sementara kita main-main, gampang be Allah Akbar. Kayak yang di depan ini budak kecil, kayak yang dihadapi ini bukan sesuatu zat yang patut disembah. Tidak ada hati. Jadi daripada sembahyang kayak gini, nah ini kalau dulu ya, ini jangan diombar. Oh, kalau ngaji di pendopo KADT, sembahyang ngaji lebih wajib daripada sembahyang. Bukan itu yang mau disampaikan. Daripada dia sembahyang, saya dulu bertanya guru, untuk saya nih sembahyang atau ngaji? Kau ngajilah dulu, kagilah sembahyang. Terang-terangan memang dibagi tahu, berdosa kau masih. Nah, karena memang ada niat orang itu ingin membenarkan. Kalau kita ini lantak lah, yang penting buat baik. Jadi macam mana untuk kondisi kita sekarang? Teruslah kita agungkan syariat, kita laksanakan syariat semampu yang kita buat, perbaiki niat kita di dalam hati, luruskan tauhid kita, hiasi dengan tasawuf, sehingga nanti lahir dan batin itu kita memang betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau seandainya ini wajah tutu wajah ini yang mau kita hadapkan, berarti tauhid kita batal. Ini wajah tu batal. Kenapa? Berarti Tuhan di depan. Berarti wajah mana yang ingin dihadapkan pada Tuhan? Wajah hati kita. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tiada melihat oleh ia ila suarikum, kepada bentuk kamu dah. Nak gagah, nak ganteng, nak pintar, nak bodoh, Allah tidak memandang itu dah. Lakinnallaha, kalau pakai lakinna ini di dalam ilmu tata bahasa Arab, ini mesti harus ini yang perlu didengar, yang depan ini tidak. Lakinnallaha, akan tetapi Allah itu yang suruh ila qulubikum, memandang, melihat kepada hati kamu. Nah, inilah yang terus kita perbaiki. Dari mana kita memperbaikinya? Ngajilah. Kalau ada ngaji, kita ini bukan orang yang mahzub, kita bukan orang yang terbuka dari awal, kita bukan orang yang terpelihara, kita adalah orang yang salik, orang yang berjalan dari bawah menuju atas. Tetapi ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan. Kita termasuk orang yang berjalan. Kalau tidak ngaji, maka tidak ada cerita mendapatkan kepahaman. Kita hanya bermain, wilayahnya itu di wilayah akal, dan itu menyangkut ilusi atau fantasi yang menyangkut-nyangkut, mengira-ngira. Prasangka inilah yang menjadi hijab antara kita dan Allah. Merasa sudah suci, merasa sudah paling banyak amal, merasa sudah dapat kapling di surga, bahkan sudah ikut jadi panitia untuk seleksi siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. Jadi panitianya, amin surga, ini neraka. Nauzubillah. Jadi kewajiban belajar itu sampai kapan? Mulai dari buayan sampai ke liang kubur.